Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang dalam presentasi kelompok kami, kelompok 4, dari program studi pendidikan sejarah, Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Medan. Dan pada kesempatan ini kami akan memaparkan hasil penelitian artikel berjudul Ekstremisme Agama dan Kekerasan Komunal di Afrika, studi kasus Ansar al-Sunnah di Provinsi Cabo Delgado, Mozambik yang kami buat. Fenomena ekstremisme agama di Afrika, khususnya di Mozambik, menjadi isu global yang berdampak besar terhadap keamanan regional, stabilitas sosial, hingga dinamika politik di kawasan tersebut. Nah, melalui penelitian literatur yang kami lakukan, kami mencoba memahami akar masalah, proses perkembangan kelompok Ansar al-Sunnah, serta bagaimana konflik ini berkelanjutan. Nah guys, presentasi ini akan disampaikan secara berurutan hingga kesimpulan yang menjadi inti pemahaman terhadap fenomena ini. Dengan demikian, besar harapan kami agar pemaparan ini dapat memberikan pemahaman komprehensif mengenai ekstremisme agama di Afrika, khususnya di wilayah Cabo Delgado. Nah, selanjutnya kita masuk ke bagian pertama. Dalam 2 dekade terakhir, Afrika mengalami peningkatan ekstremisme agama secara signifikan. Banyak kelompok berbasis ideologi keagamaan bermunculan seperti Boko Haram, Al-Shabaab, Somalia, ISGS, dan jaringan jihad lainnya. Pola kekerasan mereka mencakup pengeboman, penculikan, pembunuhan, hingga perebutan wilayah. Di antara kawasan konflik tersebut, Mozambik, terutama Provinsi Cabo Delgado, sejak 2015, kelompok Ansar al-Sunnah atau yang sering disebut Al-Sunnah Wazamah atau ASJW, yang mulai muncul dengan identitas keagamaan baru yang berbeda dari Islam lokal. Nah, kelompok ini awalnya berdakwah, iring waktu singkat berubah menjadi kelompok bersenjata radikal. Nah, mereka melancarkan serangan pertamanya pada Oktober 2017. Guys, serangan mereka semakin meningkat dari tahun ke tahun. Kota penting seperti Machiomboa dan Praia berhasil direbut. Ribuan penduduk terbunuh dan lebih dari 700.000 orang mengungsi. Situasi ini diperparah dengan kemiskinan eksternal, ketimpangan pembangunan, serta minimnya lapangan kerja, serta lemahnya kehadiran negara. Semua faktor tersebut menjadi ruang subur bagi kembangnya radikalisme. Cabo Delgado secara historis memiliki kedatangan antara Makonde dan juga Moani. Pemerintahan yang cenderung memihak kepada kelompok-kelompok tertentu menyebabkan marginalisasi semakin parah. Kondisi inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh Ansar al-Sunnah sebagai narasi legitimasi mereka dalam perjuangan yang mereka lakukan. Di Cabo Delgado merupakan wilayah utara Mozambik yang berbatasan langsung dengan Tanzania dan Samudra Hindia. Lingkungannya itu berupa hutan lebat dan daerah yang sulit dijangkau, yang kemudian menjadi tempat ideal aktivitas kriminal dan pemberontakan. Pemerintah pusat di Maputo itu memiliki kontrol yang sangat terbatas di wilayah ini. Keterbatasan negara ini digambarkan sebagai kedaulatan terbatas, yaitu kondisi mana sebuah negara tidak mampu menjalankan hukum, mengawasi masyarakat, ataupun juga mengontrol kekerasan secara efektif. Situasi ini memberikan ruang bagi tumbuhnya kelompok-kelompok ekstremis. Secara sosial ekonomi, Cabo Delgado termasuk wilayah termiskin di Mozambik. Fasilitas kesehatan, pendidikan, dan lapangan kerja sangat minim. Pengangguran merajalela, terutama di kalangan pemuda. Hal ini membuat mereka rentan direkrut oleh kelompok ekstremis, sebab iming-iming organisasi Ansar al-Sunnah sendiri adalah memberikan harapan bahwa mereka akan mendapatkan pekerjaan dan bisa hidup makmur. Umumnya,
Kelompok organisasi ini menargetkan anggotanya yang tidak bersekolah serta pengangguran, yang lebih mudah dimasuki pemikiran-pemikiran serta diberi harapan dengan memberi mereka modal untuk melaksanakan ekonomi baik yang legal ataupun yang ilegal. Nah guys, untuk sejarah Islam sendiri sudah ada ya, bahkan sebelum periode kolonial Portugal ini hingga era kemerdekaan. Nah, pada masa kepresidenan Frelimo yang saat itu tuh sempat menggunakan ideologi Marxisme bahwa agama bertentangan dengan revolusioner, modernisme, praktik keagamaan sempat ditekan sehingga komunitas muslim ini tuh mengalami represi yang mendalam ya. Meskipun akhirnya hal itu tuh dicabut pada tahun 1981. Konflik etnis pun terjadi di wilayah ini, antara lain di Makonde yang merupakan pro pemerintah dan juga Muani, karena kondisinya semakin memperparah ketegangan. Pemuda Muani kemudian banyak yang beralih ke paham Salafi dan juga Wahabi. Lalu sebagian besar direkrut oleh Ansar al-Sunnah. Ansar al-Sunnah pertama kali berkembang dari gerakan dakwah yang mengkritik praktik Islam lokal. Mereka menilai Islam setempat telah menyimpang. Namun karena tidak diperhatikan pemerintah, gerakan ini berubah menjadi radikal dan akhirnya jadi kelompok bersenjata. Rekrutmen kelompok ini sangat kuat. Mereka menjanjikan pekerjaan, identitas baru, dan perubahan sosial yang adil. Banyak pemuda yang bergabung bukan karena ideologi, tetapi karena ekonomi dan kekecewaan pada pemerintah. Bahkan sebenarnya agama hanya menjadi kedok bagi para anggotanya untuk bergabung. Nah, masalah utamanya yang terletak pada pendidikan dan ekonomi yang sangat rendah. Guys, serangan pertama organisasi ini tuh terjadi di tahun 2017 di Mocimboa dan Praia. Nah, dimana setelah itu tuh kekerasan meningkat drastis. Rumah dibakar, penculikan terjadi, pemenggalan menyebar, hingga proyek multinasional gas alam itu diserang. Pada 2020 dan juga 2021, kekerasan bahkan memicu kecaman dunia internasional. Ansar al-Sunnah kemudian secara resmi diklaim bergabung dengan ISIS melalui jaringan ISCAP. Hubungan ini semakin memperkuat kemampuan mereka serta juga memperluas perekrutan lintas negara. Hingga 2024, lebih dari 780.000 orang mengungsi, kekerasan terus berlanjut dan pemerintah Mozambik belum mampu mengendalikan situasi secara efektif. Nah, fenomena Ansar al-Sunnah sangat selaras dengan teori konflik Karl Marx. Nah, dalam perspektif ini, masyarakat Cabo Delgado berada pada posisi kelas tertindas yang tidak mendapatkan manfaat dari kekayaan alam mereka. Nah, sementara elit politik dan perusahaan multinasional menguasai alat produksi. Ketimpangan eksploitasi dan marginalisasi ini tuh menciptakan ketegangan struktural, di mana ini tuh melahirkan perlawanan. Pemuda yang tidak melihat masa depan, mereka tuh akhirnya menjadi mudah dipengaruhi oleh ideologinya yang ekstremisme ini. Jadi dapat disimpulkan bahwa ekstremisme di Cabo Delgado bukan hanya soal radikalisme beragama, melainkan sebuah fenomena kompleks yang dipicu oleh kemiskinan, ketidakadilan ekonomi, marginalisasi politik, sejarah etnis, dan juga lemahnya negara, serta juga adanya pengaruh dari jihad global. Ansar al-Sunnah tumbuh karena adanya ruang kosong yang dibiarkan oleh negara, minimnya keamanan, buruknya pembangunan, serta ketidakmerataan kesejahteraan. Untuk menyelesaikan konflik ini diperlukan pendekatan komprehensif, bukan hanya operasi militer. Demikianlah pemaparan materi kami mengenai ekstremisme agama dan kasus Ansar al-Sunnah di Mozambik. Besar harapan kami bahwa pemahaman ini dapat memperluas wawasan kita terkait konflik global, khususnya di Afrika. Nah, kami mengucapkan terima kasih
atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Kami akan membuka diri untuk pertanyaan, diskusi, atau mengkritik yang membangun dari teman-teman sekalian. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya.